Manakala roh keluar daripada jasad, saat itulah berubah. Yang sebelumnya orang bertanya, mana Ustaz Abdul Somad? Masa itu roh ada lagi dalam jasad. Tapi selepas roh keluar dari jasad, orang tidak lagi bertanya, mana Ustaz Abdul Somad? Tapi Tok Imam mulai bertanya kepada jamaah masjid, mana jenazahnya? Sebab jenazah masa orang solat sembahyang asar, zuhur, jenazah di luar masjid. Selepas itu imam bertanya kepada makmum, mana jenazahnya? Tak lagi bertanya mana ustaz, tapi mana jenazahnya. Sebelumnya orang bertanya mana ustaz fulan, tapi selepas roh keluar dari jasad, yang sebelumnya dipanggil, dihimbaulah dia kepada Al-Mukarram yang mulia, Al-Ustaz Abdul Somad. Tapi selepas roh keluar dari jasad, tak lagi dipanggil Al-Mukarram, tapi ada panggilan baru, Al-Marhum. Al-Mukarram dimuliakan, Al-Marhum dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Tinggallah rumah yang besar, tinggallah kereta yang mahal, tinggallah istri yang dulu katanya sehidup semati, rupanya sebelum Israel datang. Selepas Israel datang, aku hidup, kau mati. Tinggallah semuanya. Lalu apalah yang boleh kita bawa ke dalam alam barzakh, alam kubur itu? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua amal mereka dan langkah-langkah tapak kaki. Langkah tapak kaki sembahyang subuh berjamaah inilah yang akan menolong di alam kubur. Mengangkat tangan bertakbir Allah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, itulah yang akan menolong. Likulli sulama minkum sadaqah, tiap tulang-tulang nilai yang akan menolong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja yang dapat menolong. Yang lain daripada itu tinggal. Hari pertama anak menantu, kawan, jiran semuanya menangis. Kenapa dia begitu cepat pergi? Kenapa dia begitu meninggalkan kita? Bilalah kita boleh minum kopi lagi, teh tarik. Tapi selepas itu semuanya 2-3 hari mereka akan lupa. 5-6 bulan mereka pun lupa. Selepas itu kita sajalah lagi yang menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap aku, kata Allah, furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu dulu keluar dari rahim ibu kamu sendiri, maka kamu pun juga akan datang menghadap aku bersendirian. Tak ada orang lahir boleh kembar berdua, tapi meninggal mati syahid beramai-ramai pun tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sendirian. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Qur'an tentang akhirat. Belum lagi kita hari kiamat, belum lagi menghadapi hari kiamat, maka ada satu kiamat kecil. Kata Nabi SAW, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau terjadi kiamat pada diri kamu. Kiamat terjadi di dunia. Mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri? Makna kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati. Orang lain hidup, kita sudah mati. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak pokok kurma, falyugharisha, tanamlah. Kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada anak pokok kurma, tanamlah. Bila kita tanam kurma tahun 2020, bila kita boleh memakan buahnya? Kurma berbuah 15 tahun, 2035. Untuk apa kita tanam 2020? Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang. Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis. Untuk apa kita tanam tahun 2020? Dia akan berbuah berputik tahun 2035. Yang makannya bukan kita. Ada burung, ada manusia yang bernaung di bawah daunnya, maka mengalirlah ke tempat kita. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Oleh sebab itu, berpikir tentang mati ini penting. Ada satu nasihat yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi, yang tidak berhuruf. Ada tazkirah dari ustaz bersuara, ada khutbah dari tok guru berbunyi. Tapi ada nasihat tak bersuara, tak berbunyi. Dia adalah wakafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian saja sebagai nasihat. Bila ada jamaah muslimin muslimat dengar tazkirah tak masuk ke telinga, mendengar khutbah tak menyentuh ke dalam hati, maka kata Nabi SAW, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan janazah hatta tusalla alaiha, ikut hingga sembahyang salat janazah,
lahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, hingga dia dikuburkan ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Apa guna kita ikut jenazah sampai ke liang lahat? Supaya mata menengok liang lahat yang kecil, yang pendek. Disitulah kita akan masuk, disitulah kita akan disemayamkan, dibaringkan, ditimbun. Selepas itu semuanya akan balik ke rumah, dan semuanya hanya tinggal kenangan saja. Mana yang boleh menolong kita? Yang boleh menolong adalah tengah malam bangkit tahajud, wa minal laili, dari sebahagian malam fatahajjad, lawan tidur, lawan kantuk, lawan mata, karena itulah yang akan menolong di liang lahat. Selepas tahajud witir, usolli sunnatal witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, itu saja yang boleh menolong. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-puan yang tadi datang ke masjid, masa muadzin sudah qamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, maka sudah kehilangan dunia beserta isinya. Maka qabliyah subuh boleh dilaksanakan selepas salat subuh. Selepas salat subuh buat qabliyah subuh, qada. Nabi SAW mengqada qabliyah subuh, tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu kemudian salat subuh. Kalau qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Man salat subuh fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas salat subuh dia tak balik ke rumah, tapi dia duduk berzikir dengan Allah. Majlis kita ini majlis zikir, sebab yang kita baca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang syuruk 6.36. Tapi masa 6.36 kita tak boleh solat, sebab 6.36 syuruk terbit matahari disebut dengan qarnai syaitan, waktu 2 tanduk setan. Itulah waktu yang dipakai oleh kafir musyrik jahiliyah, menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'ud, Naham. Maka kita lalukan dia lebih kurang 15 menit. Selepas itu barulah solat sunat isyraq, awal duha. Bila kita solat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir dengan Allah, selepas itu solat sunat disebut isyraq. Tapi bila tak cukup 3 syarat, awal duha. Solat isyraq baik, duha pun baik, bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, sekejap berfikir, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Ada orang sembahyang sepanjang malam, dari isya hingga subuh, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Esok malam dia tak sembahyang lagi. Bila ditanya orang, kenapa awak tak tahajud lagi? Rasa-rasanya dah cukup bekal nak masuk surga Allah SWT. Tafakkur sa'ah, berfikir sesaat, apa yang akan kita bawa? Kita ni sedang di mana? Berapa lama? Akan kemana? Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang dicari Abdul Somad ke Kuala Belait? Betul. Apa yang dicari kemari jauh ke Kuala Belait? Tak lain tak bukan doa orang-orang soleh. Kalau sampailah berita kepada orang Kuala Belait, Lumut, Ustaz Abdul Somad dapat berita. Semalam ada berita, Ustaz Abdul Somad dapat visiting professor dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Orang Kuala Belait pun Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana dia tahu? Dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram. Tapi ada berita lain, datang pula berita Ustaz Abdul Somad sudah mati, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Kuala Belait semuanya mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang, belum lagi. Itu sajalah yang diinginkan dari bersilaturahim. Maka selalu kita datang ke masjid solat berjamaah. Supaya apa? Supaya manakala datang berita kita sudah mati, orang tahu mana si fulan yang dulu selalu dengan kita, yang selalu di saf awal, yang selalu di ujung, yang selalu solat, yang selalu berjamaah, yang selalu bertarawih, yang selalu baca yasin. Dia sudah mendahului. Dia akan doakan lama fillahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Tapi ada manusia tak pernah datang, tak pernah, tiba-tiba hilang saja. Memang sudah lama dia hilang. Orang tak tahu bila dia hilang, bila dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang paling baik adalah
kecuali salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rusak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara, sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, tentang berita besar bahwa dunia ini akan hancur. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat, dia akan kekal abadi, selamanya akan seperti ini. Hum yakhtalifun. Kalla, kata Allah tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla saya'lamun. Mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba, dunia ini akan hancur berkeping. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet hancur. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat. Semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal tafatis saqu bis-saq, hari itu kaki berjumpa dengan kaki, betis berjumpa dengan betis. Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut? Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk, tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina, membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik padang mahsyar sampai peluh ke mata kaki. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke bahu, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai tenggelam. Akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar. Menghadaplah kepada Allah Adam, supaya Allah putuskan mahkamah, supaya Allah buka pengadilan ini. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu menghadap Allah. Sebab dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Aku bukan hanya mendekati, tapi aku makan buah kuldi. Mana? Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak pernah lupakan doa. Kita selalu bawa doa, karena ini doa awal manusia, doa Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dulu datang banjir besar, aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke atas sampan perahu bahtera ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku tak mahu ikut kamu. Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit ya'simuni minal ma'. InsyaAllah aku selamat daripada air ini. Tapi rupanya manakala anak akan tenggelam, saat itu apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi, inna bani min ahli. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah, ya Allah selamatkan dia, tak ada. Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia, sebab dia adalah menderhaka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Inna bani min ahli. Itu anakku akan tenggelam, akan mati di atas bukit ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala marah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Malu Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saja yang berani menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek, yang ibadahnya paling sikit, tapi karena Nabi kita yang awal berani menghadap Allah, maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau orang Kuala Belait, orang Lumut nanti semuanya masuk ke surga sampai ke Jannatul Firdaus, tak nampak Abdul Somad, jangan takut, jangan khawatir, tanya malaikat, mana Abdul Somad? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Mana boleh kita sombong merasa diri penghuni surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Janji Nabi SAW. Janji Nabi dari mana? Dari Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak ingkar janji.
Man qala la ilaha illallah, sesiapa saja yang berkata la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasul utusan Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Yang mencuri masuk surga, yang berzina masuk surga. Oh, sedapnya jadi umat Muhammad SAW. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga, makan riba masuk surga, makan haram masuk surga. Cuma betul semuanya masuk surga. Bila anjing jadi masalah, bila dia masuk surga. Sedangkan kita ini ingin masuk surga, tapi tak ada singgah dulu di neraka jahanam. Makanya kita selalu berkata subuh, lepas subuh 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Makna Allahumma ajirna minan nar, jangan sampai kami singgah di neraka jahanam, terus saja masuk ke dalam surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk ke dalam liang kubur, ke dalam liang lahat, yang pertama kali membusuk mata. Sebab mata ini isinya air. 7 hari di dalam, mata pun menghitam. Kadang belum mati pun dah hitam. Banyak perempuan takut mata hitam, maka sebelum tidur malam dia potong timun. Tak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah apa bekal kita menghadap Allah manakala mata hitam dalam liang kubur. Selepas itu sebulan 2 bulan, perut pun membesar, meletup. Datanglah segala cacing-cacing, datanglah kala, datanglah ular, menyantap semuanya habis. Manakala digali kubur, tulang-tulang belulang itu pun hancur. Ustaz Abdul Somad, dulu makam almarhum ayahanda kami digali sebab kami nak pindahkan. Ada tulang belulang, semua tulang pun rupanya hancur. Tapi ada satu tulang yang tak hancur, namanya azmuz zanab, ujung tulang belakang, bagian bawah sebesar ibu jari, induk jari. Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tegak balik. Berdiri tegak balik, datang balik daging-daging, tumbuh tulang belulang, hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak diyakini oleh Asy bin Wa'il. Ada seorang lelaki namanya Asy bin Wa'il. Dia bawa tulang, dia menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Nabi Allah, tapi dia panggil ya Muhammad. Apa kata dia? Ayuh ya rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa rahman. Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan makhluk yang sudah mati hancur menjadi tulang? Nabi Muhammad diam. Nabi tak boleh jawab sebelum wahyu datang. Nabi diam saja. Datang Jibril membawakan ayat. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia yang pertama kali menciptakan dari tak ada menjadi ada. Dan dulu sebelumnya tak ada, dia buat menjadi ada. Dulu sebelumnya Abdul Somad tak ada, dia buat menjadi ada. Selepas ada ini dia buat lagi menjadi tak ada. Sanggupkah dia mengembalikan lagi menjadi ada? Sanggup. Maka dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Abdul Somad akan tegak berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk beramal. Datang tegak berdiri bukan untuk bersalat, datang tegak berdiri bukan untuk berzikir, tapi datang tegak berdiri untuk ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang naim. Langkah kaki kemana, kedipan mata dipandang untuk apa, pendengaran telinga dipakai untuk apa. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan mata, wal fuad, bisikan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Siapa yang akan bersaksi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, semua. Tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara, dia mengaku ini bukan kerja saya, ini saya silap, ini tilap, ini lupa, ini salah. Semua lidah, maka lidah tak lagi bicara. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Isra juzuk 15? Iqra, baca. Tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi. Iqra kitabak, baca buku tulisan amal.
kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tengok covernya dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, bab 3 dosa, pembuka dosa, mukadimah dosa, penutup pun dosa. Apa kata dia? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa. Dia lupa, tapi Allah SWT tak lupa. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman katibin. Kiraman, malaikat yang mulia. Katibin, malaikat mencatat, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu. Makanya kata Nabi SAW, Isma syi'ta. Datang Jibril menjumpai Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, kau pasti akan jadi mayat. Hiduplah sesuka hati. Nak hidup cara sekular, nak hidup macam Fir'aun, hiduplah. Fa innaka mayyit. Nak hidup cara Qarun, hiduplah. Nak hidup cara siapapun, hiduplah. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah Subhanahu